Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat semuanya. Coba dulu kameranya dibuka. Ya, masing-masing dibuka ya. Ayo, mana kameranya? Untuk di pertemuan ke-15 ini, Ibu akan mengadakan kuis mengenai penggunaan ataupun manfaat statistika di dalam program Big Data ya, untuk sistem informasinya. Jadi nanti sistem ujiannya, yaitu Ibu kasih pertanyaan, yang mana nanti kalian bisa menjawabnya langsung ya, itu 3 menit ataupun 2 menit waktunya. Dan itu bagi nanti yang tidak bisa menjawab ada suatu tugas tersendiri ya, karena kita durasi waktunya paling hanya 30 menit. Jadi kita mulai aja sekarang walaupun yang impit baru 10 orang. Ya, udah siap semuanya? Sudah siap? Jadi bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini langsung, kuisnya Ibu kasih nilai kalian 90. Ya. Bagi nanti yang ada tugas yang tidak bisa menjawab, tentunya tidak sama dengan yang langsung menjawab saat ini. Ya. Jadi itu menjawab tidak secara matematis ya harus kalian berhitung, tidak. Itu hanya penalaran dan bagaimana kalian mengemukakan suatu pendapat ataupun wacana. Bagaimana cara mempresentasikannya dengan bahasa kalian. Ya. Jadi satu pertanyaan Ibu mulai. Kita tahu statistika. Masing-masing dengarkan ya, nanti dijawab langsung buka kameranya semuanya. Ini mau niat belajar, buka kameranya. Jangan gambar toys, gambar-gambar yang lainnya kalian posting di situ. Ya, anggap aja kita ini di depan kelas, jadi kita saling bertatap muka. Jadi pertanyaannya, coba kalian jelaskan manfaat ataupun fungsi statistika yang berhubungan dengan big data di sistem informasi. Silakan. Silakan siapa yang mau mempresentasikan. Silakan. Teddy Utomo, Mikel, mana Mikel? Atau Isti Daryati Adinda? Tadi udah Ibu share materinya ya. Tentunya kalian udah siap-siap. Aprilia Paradita? Atau Ardana Aizu Febriansa? Salsabila mau menjawabnya? Silakan. Jangan takut salah. Di sini kita belajar. Ya. Kalaupun secara kuis berbahasa kalian itu mungkin masih terpotong-potong, itu Ibu tidak akan menjadikan masalah. Yang penting kalian itu berani. Berani mengemukakan pendapatnya di sini, apa hubungannya? Apa kegunaan statistika di dalam pengolahan big data sistem informasi? Atau Isti Daryati Adinda mau menjawab? Buruan, Ibu kasih nilai langsung dan Ibu inputkan langsung di portal nilai kalian untuk kuis 90. Ya, ini kesempatan yang sangat-sangat mudah sekali kalian bisa dapatkan. Nggak pusing-pusing kalian kuis. Jadi usahakan bisa dapat A dari nilai Ibu. Ibu nggak mau ribet-ribet. Ayo siapa yang mau menjawab? Ayo, Salsabila. Bisa? Yang lainnya mana? Statistika. Apa yang berhubungan dengan statistika itu? Sebagai sistem informasi dan apa yang berhubungan dengan big data ataupun database.
Ayo, masa jurusan kalian tidak paham? Ibu kasih contoh, ya. Misalkan di dalam bidang pertanian. Apa hubungannya statistika dalam pertanian ya? Contohnya bisa kita lihat di dalam pertanian itu ada namanya musim panen ya. Musim panen itu misalnya tahun 2019, 2020, 2021 di daerah mana? Misalnya di daerah Kecamatan Perkit Setuan, Kecamatan Serdang Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang. Tentunya mereka mau menginformasikan data apa? Data pertanian. Data pertanian diinformasikan menggunakan apa? Karena itu data banyak. Data itu banyak. Jadi mau diolah itu dengan menggunakan apa? Digunakan apa namanya? Database ya. Database-nya itu kenapa? Itu dari tahun 2019, 2020 data itu kan harus sudah tersimpan. Bagaimana kita bisa mau menginput, mengambil data informasi tersebut? Tentunya kita ambil dari database kita. Ya, database diinput kembali, outputnya nanti dapat apa, baru bisa nampaklah di situ. Deskriptifnya. Deskripsinya itu berupa apa? Diagram batang, poligon, ataupun diagram lingkaran yang bisa mendeskripsikan perbandingan hasil panen tahun sekian sampai tahun sekian. Itu bukan? Iya, Salsabila? Iya, iya, di situ. Itu kerja siapa? Kerja kalian, bukan? Bukan hanya sekedar membuat aplikasi tertentu untuk marketplace. Itu kan yang lagi ngetren sekarang. Kalau pada dasarnya untuk sistem informasi itu, untuk pengolahan data itu yang berhubungan dengan statistika. Marketplace itu pun statistik penjualan kita itu kan berdasarkan statistika, bukan? Pembuatan distribusi, frekuensinya berapa, distribusinya. Penjualan itu sampai berapa. Rata-rata per bulannya itu berapa. Itu hubungannya kan dengan statistika. Itu satu. Oke, itu Ibu kasih contoh ya. Sudah dapat itu ya. Jadi kalau untuk di bidang biologi misalnya, siapa yang bisa menjawab? Big data, statistika, dan sistem informasi. Buka penalarannya. Ayo. Makanya kalau kita lagi seperti ini, Ibu tadi kan sudah informasikan ke kalian. Kita mau kuis. Seharusnya sini Jumit, sebelah kita ada komputer yang lain lagi bisa nyari data. Jadi di sini kita bertatapan langsung, kalian bisa buka komputer yang satu lagi ataupun HP. Jadi bisa langsung Ibu tanya, kalian bisa menjawab. Ibu nggak akan suruh ngapal kalian, tapi suruh memahami apa yang Ibu tanya. Ayo di bagian biologi, siapa yang lainnya mana? Ini Ibu ngomong sendiri atau belajar ya? Kenapa tidak ada respon dari kalian? Ibu kalau masuk di S1 malam ini selalu semacam ini. Sepertinya Ibu hanya ngomong satu arah. Kalian nggak ada respon. Nggak ada respon. Paling nanti cuma 3 orang yang respon. Yang lainnya ini atau Ibu kasih nilainya aja. Ya. Karena nggak pernah dibuka. Kameranya pun nggak pernah dibuka. Ayo, apa? Di bagian biologi, tadi Ibu sudah kasih contoh. Di bagian biologi tentunya apa? Kalian kan pernah belajar biologi, bukan? Pernah? Biologi, kalau biologi itu biasanya apa-apa saja yang dikaji. Atau bisa juga menjawab bagian pertanian, ataupun perusahaan, atau industri, atau yang lainnya. Tadi kelas S1 Asiang dapat, Ibu senang responnya bagus. Kenapa? Oh, ada hubungan statistik dengan industri, Bu. Ini, Bu. Dan itu kalian nggak perlu menghafalnya sebenarnya. Kalian hanya bisa membuka. Ini cari data kalian. Itulah tujuannya sistem informasi tadi. Sudah ada datanya, tinggal kita mengapa? Memanggil, bukan?
Memanggil, kita buka data kembali. Dari mana? Dari HP kita. Intinya apa? Kita tahu apa yang mau kita cari. Apa yang mau kita cari? Oh, hubungan antara statistika dengan pengolahan data ataupun big data ataupun analisis data. Sebagai apa? Sebagai sistem informasi. Informasi itu adalah berita. Sistem itu adalah suatu berita yang tersusun secara apa? Secara menyeluruh yang tidak bisa satu orang aja. Kenapa? Sistem. Jadi kalau satu rusak, semua rusak. Ya. Jadi ada maknanya kalian ngambil jurusan sistem informasi, Ibu tanya, apa hubungannya statistik dengan sistem informasi, kalian tidak tahu. Kalian sudah ada masa orientasi bukan? Sudah pada waktu semester 1? Sudah? Udah pernah? Dan udah tanya apa itu jurusan kalian itu sistem informasi itu apa, gunanya apa? Jadi kalau di bagian biologi coba, atau bagian yang lain, Ibu mau tanya, apa pendapat kalian yang berhubungan dengan statistika? Silakan. Silakan. Isti Daryati, mau menjawab? Boleh. Apa yang kamu tahu tentang itu? Itu aja. Jawab aja secara singkat. Apa yang kamu tahu tentang statistik, big data, analisis data, prediksi? Apa itu prediksi? Ibu mau tanya. Apa itu prediksi? Salsabila, apa itu prediksi? Prediksi itu bahasa apa? Apa artinya prediksi? Ada yang tahu apa arti prediksi? Perkiraan, Bu. Iya, perkiraan. Estimasi. Nah, jadi kalau dalam statistik itu ada namanya estimasi, ada prediksi. Estimasi apa? Kalian misalnya mau berjualan. Estimasi kalian apa? Prediksi kalian apa? Untung bukan? Iya, Bu. Betul. iya. Coba kamu ceritakan soal penjualan dan berhubungan dengan statistik. Ayo. Jawab aja. Belajar menjawab dengan baik dan benar. Prediksi. Bingung kata-katanya gitu, Bu. Iya, prediksi misalnya kan, saya mau jual pisang goreng ataupun mau jual pisang coklat. Ya, pisang coklat itu rata-rata kalau bisa saya jual satu hari aja bisa terjual dengan 200.000, itu udah include dengan modal saya, tentunya modalnya 100, untungnya 100, jadi 200.000 aja saya dapatkan satu hari, rata-rata satu hari 200. Itu berhubungan dengan statistika bukan? Ya kan? 200. Jadi kalau seandainya satu bulan, saya dapatkan berapa? Oke, bulan pertama, penjualan saya misalnya 230. Jadi berapa itu? Berapa juta? 6 juta? 6. Ya. 6 juta. Bulan kedua, sekian juta. 12. Bulan ketiga, sekian juta. Itu regresi linearnya ya? Iya bukan? Regresi linearnya itu sekian. Kalau seandainya saya tambah modalnya, saya jual bisa 2 kali lipat. Tentunya di kelipatannya kan keuntungannya bukan kalau habis dalam satu hari, tentunya punya kelipatan. Secara linear itulah keuntungan saya. Itu kan berhubungan dengan statistika. Kalau misalnya penjualan kalian sudah banyak, kalian langsung input di database kalian, di komputer. Berhubungan dengan enggak sama big data kalian? Berhubungan. Bukan? Iya. Tentunya udah penghasilannya udah oke. Kalian menggunakan apa? Oh, biar gampang saya menjual, saya harus punya marketplace. Begitu bukan?
Kalian input lah Ya. penjualan kalian di market yang kalian buat itu. Berhubungan semua, bukan? Jadi kalian mau presentasikanlah penjualan kalian. Kalian Iya. buatlah datanya. Datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Dari sekian ke sekian, sekian nilainya. Sekian ke sekian. Lantas kalian buka tabelnya, grafik. Grafik bisa diagram lingkaran, diagram batang. Kalian tunjukkan ke orang, oh penjualan saya kalau mau membuat marketplace biar orang tertarik kan kita buatkan kan penjualan kita sekian, sekian biar orang tertarik, bukan? Iya, Iya, Bu. Ardana. Iya, Bu, ya. Jadi itulah yang mau Ibu ambil dari kalian biar kalian itu bisa mengutarakan. Oh, coba kasih contoh yang lainnya lagi. Ibu tunggu, belum ada satu yang bisa menjawab. Jangan dari Ibu, tapi dari kalian. Mau dalam bidang apapun kalian bisa utarakan di sini. Ayo, si Aprilia mau menjawab ya? Ayo, yang lainnya mana? Ayo, silakan. Ini kesempatan yang Ibu kasih dengan bahasa kalian sendiri, kalian bisa menjawab. Ibu nggak akan suruh berhitung sigma A dibagi sigma B, enggak. Itu sekarang gampang, bisa pakai software, bisa dibantu dengan kali-kalinya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, kalau bingung dari bidang pendidikan. Coba, database, prediksi, analisis. Mau kalian ambil yang mana? Analisis boleh, prediksi boleh, ya, big data boleh. Di dunia pendidikan. Ayo, Sri Depi. Silakan. Mau menjawab Sri Depi? Kameranya mana? Kenapa tidak nampak orangnya? Ayo, silakan. Tidak ada yang tahu? Atau tadi Utomo? Atau Tuti Nur, Diani? Kuis Ibu kan gampang aja. Hanya mengemukakan, mempresentasikan statistika yang berhubungan dengan big data atau prediksi atau analisis di dalam dunia pendidikan. Kalian mau masuk ke potensi utama? Bagaimana caranya? Itu dunia pendidikan, bukan? Pendidikan, Bu. Iya, bagaimana caranya? Coba dulu. Bagaimana caranya kalian mau masuk ke universitas potensi utama? Ada nggak yang berhubungan dengan statistika di situ? Ada nggak yang berhubungan dengan big data di situ? Kalian mau masuk ujian atau tidak? Ujian ya? Seleksi ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Terus input data kalian? Iya. Data kalian diinput Input mereka kan? Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Barulah keluar nanti nama kalian, status kalian apa, gitu ya? Iya. Iya, Bu. Ada nggak berhubungan dengan statistika di situ? Ada. Ada. Di bagian mananya? Di bagian data mahasiswa. Data mahasiswa. Dan itu deskripsi data ya? Deskripsi data itu kan nilai kalian dari SMA kan ada, bukan? Iya, Bu. Dibuat urutannya, bukan?
Ya, ya. Di ranking kan? Iya, Di Bu. ranking. Misalnya nanti dari kelas ini, kelas itu. Itu kan salah satu contoh deskripsi data dari Dalam statistika. bidang pendidikan. Jadi bukan hanya berhitung saja gunaannya itu statistik, informasi-informasi yang dideskripsikan. Menggunakan apa? Menggunakan tabel, menggunakan poligon-poligon. Itu termasuk konsep statistika. Jadi kalau dulu, pada zamannya dulu, statistika itu bukannya langsung berhitung pakai sigma-sigma. Itu awalnya itu statistika masyarakat, ya, statistika sosial, itu menginput data yang ada di masyarakat. Dibuatlah supaya mudah kita kerjakan dan mudah kita kenali secara kebersamaan, dibuatlah simbol-simbol yang disepakati. Coba kalian nanti lihat sejarah statistika itu bagaimana. Ya, kalian buka, mencari sejarah statistika itu awalnya dari mana. Ya, jadi bukan kalau statistika itu matematika banget, itu tidak. Jadi statistika itu kan banyak statistika terapan, dan khususnya statistika matematika itulah yang berhitung. Tapi awal munculnya statistika itu dari masyarakat pada umumnya, ya. Jadi kalian coba, karena ini sepertinya Ibu hanya ngomong satu arah. Artinya apa? Kalian itu banyak nggak ngertinya, ya. Jadi udah Ibu share materi yang akan Ibu tanya, maunya kalian berupaya mencari banyak ya sumber informasi dari mana ya, dari Google, dari mana-mana. Nah, setelah udah kalian punya, jadi kalian bisa menyediakan jawaban yang akan Ibu tanya. Ibu nggak akan mencari ataupun bertanya di luar apa yang tema kita. Ibu nggak mau semacam itu. Jadi kalau tema kita apa, itulah aja yang Ibu tanya. Menguasai nggak kalian? Jadi yang Ibu tanya hanya seputar itu. Jadi di pertemuan ke-15 ini, itu kan kontrak kuliah kita kan hanya membicarakan tentang aplikasi statistik di dalam big data, prediksi, ya, analisis, buka kurung sistem informasi. Sistem informasi itu adalah suatu sistem, suatu cara yang terstruktur untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Contohnya, kalau di bagian analisisnya, analisis untuk bagian pendidikan, itu untuk mengolah data ya. Mengolah data misalnya ada informasi dari A, B, C, D, dianalisis dijadikan satu datanya. Lantas dibuatlah regresinya. Setelah dibuat regresinya, adakah hubungan antara A, B, C, D? Adakah hubungan antara B, C, D, E? Baru disimpulkan. Ya, sistem informasi menganalisis data dari segala arah, ditarik kesimpulan, disebarkan kembali ke halayak ramai, ke masyarakat, dan diinput melalui apa? Database. Itu disimpulkan berdasarkan apa? Informasi yang terdahulu dari tahun sekian sampai tahun sekian, baru dianalisis dijadikan satu. Begitu, ya. Itu fungsinya dan itulah hubungannya. Yang mana itu semua mempunyai hubungan satu sama lain. Datanya itu dari mana? Dari masyarakat. Jadi in dan out artinya apa? Data yang masuk dengan data yang keluar. Itu ya bagaimana? Itulah yang diolah, dianalisis di mana? Di database kita. Kalau di kampus ya misalnya apa? Kalau di kampus mengenai mahasiswa. Mahasiswa misalnya jurusan sistem informasi. Itu sebagai analisis. Misalnya tahun 2015 jumlah mahasiswa potensi utama sistem informasi itu ada berapa ribu mahasiswa. Tahun 2016, 2017, jadi sampai sekarang, itu bisa menjadi suatu perbandingan. Kenapa tahun 2021 mahasiswa universitas potensi utama itu grafiknya itu menurun? Artinya apa?
Dulu tingkat tinggi ya. Nah, tentunya ada sesuatu yang harus dianalisa. Apakah dosen yang mengajarkan itu kurang mumpuni, ya? Apakah SDM dari strukturalnya itu juga kurang bagus, ataupun penerimaan mahasiswanya itu kurang seperti ini. Jadi itu semua dimasuk di input, dianalisis. Nah, setelah dianalisis kriteria-kriteria mana bisa dijadikan acuan supaya bisa dijadikan perbaikan. Perbaikan apa? Supaya grafiknya itu meningkat. Mahasiswanya itu bisa bertambah lebih banyak. Dibuatlah event-event. Event apa? Promosi. Ditambahlah promosi ke setiap anak. Sekolah-sekolah SMK. Itu suatu usaha. Akibat dari apa? Setelah udah dibuat datanya itu berdasarkan data statistika yang ada. Begitu kan gampang toh kalau bilangkan itu di bagian pendidikan, bukan? Nah, kita hanya menyusun kata-kata itu aja. Tujuan Ibu tadi mau melihat kalian dalam ya mengevaluasi hal tertentu dan itu diceritakan di depan semacam ini gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya. Inilah kajian kita di pertemuan ke-15 ini. Jadi kita itu belajar di sini tahu, oh statistika itu bukan hanya berhitung yang buat saya pusing. Tapi statistika itu luas sepertinya pengertiannya ya. Nanti kalian lihat sejarah statistika itu bagaimana. Ya, jadi jangan nggak suka duluan dengan yang namanya statistika. Statistika itu sebenarnya suatu pasangan yang setia. Dia konsisten. Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua. Iya Ardana? Iya bukan? Jadi kalau dari satu dia tetap harus tulis satu. Nanti kalau ditulis dua kesimpulannya sudah beda. Iya bukan? Nah, gitu. Jadi tapi kalau orang sosial, misalnya bahasa Indonesia, bisa aja nanti saya bilang, saya sebenarnya mau pergi ke A. Tapi kan bahasa itu bisa aja nanti berubah ya. Nah, jadi kalau orang statistika ataupun orang matematika itu dia sesuatu yang setia. Kenapa? Dia harus konsisten dengan apa yang misalnya inputnya apa, outputnya apa. Jadi dia harus sinkron. Kalau tidak sinkron itu nanti seperti di komputer ya. Kalau kita menginput sesuatu, yang kita masukkan apa, kalau nggak sesuai dengan itu nggak akan mungkin bisa keluar. Ya, oke. Jadi itulah hubungan yang semacam itu. Jadi karena kalian tidak ada yang bisa menjawab saat ini, itu sebagai tugas kalian di pertemuan ke-15 jam 23 nanti harus udah terkirim. Ya, harus udah terkirim apa hubungan, apa penerapan statistika di dalam bidang ataupun dalam kajian analisis, prediksi, dan big data yang berhubungan dengan sistem informasi. Jadi kalian buat contohnya. Ibu udah nanti soalnya itu Ibu kirim di e-learning, kalian juga bisa submit ke e-learning. Ibu kasih batas waktu sampai pukul 23.59 dan Ibu nggak akan buat ribet kalian. Ya, jadi untuk hari ini Ibu rasa karena sepertinya respon kalian untuk menjawab juga masih bingung atau mungkin karena baru pulang kerja, tapi setidaknya dalam waktu yang 15 menit itu Ibu tadi kirim kuisnya supaya kalian itu bisa mencari dari Google atau dari mana yang bisa kalian utarakan di sini. Itu tujuan Ibu. Kenapa tadi Ibu kirim? Kita mau kuis materinya ini. Ibu kasih waktu 15 menit itu tadi. Kalau nggak salah 15 atau 20 menit. Sebenarnya kalau kalian mau aja, itu tinggal buka Google, udah banyak situ informasi yang kita dapatkan. Jadi kalian hanya tinggal menguraikan, menceritakan di sini. Ya, gitu. Ya udah, karena kita juga mau maghrib, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum list absensi, tolong segera list absensinya
segera Ibu akan tutup portalnya, ya. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Bu.